bertemu kembali dan kita lanjutkan bagaimana pemahaman kita tentang inisiasi atau sakramen inisiasi yang bagian ketiga. Bagian ketiga adalah sakramen Krisma. Para sahabat peziarah yang budiman dan umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen Krisma ini menjadi ciri khas lagi, yaitu menunjukkan kedewasaan iman. Seorang yang sudah menerima baptisan, lalu dia diperkuat, dia diberi makanan, dia diberi energi setiap hari melalui perayaan Ekaristi. Sekarang dia sampai pada tahap bagian ketiga, yaitu dewasa dalam iman. Maka sakramen Krisma sama dengan sakramen pendewasaan dalam iman. Apa yang terjadi dalam sakramen Krisma? Ada dua hal penting, ada dua hal yang harus dimiliki ya oleh seseorang supaya dia pantas, supaya dia layak itu menerima sakramen Krisma. Yang pertama adalah orang yang sudah dibaptis dan kemudian dewasa. Ya, dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman bukan berarti dia harus tahu semuanya, harus jelimet, harus paham semuanya, nggak usah, itu biar urusan para ahli. Kedewasaan di sini adalah kemantapan hidupnya mengikuti, mengimani Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mantap, itu yang disebut dengan dewasa. Ya, mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar, mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik berdasarkan imannya. Jadi, kalau bahasa sederhananya, referensi hidupnya setelahnya atau referensi hidupnya adalah imannya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam ajaran gereja kita. Jadi kalau orang sudah bisa memakai referensi imannya dalam hidupnya sehari-hari, dalam mengambil suatu tindakan, maka dia dianggap dewasa dalam iman. Itulah orang yang boleh menerima sakramen Krisma. Maka yang kedua, ini kewajiban. Jadi bila seseorang mau menerima sakramen Krisma, dia juga bertanggung jawab dan sekaligus bertugas. Bertanggung jawab dan sekaligus ditugaskan untuk menjadi apa? Saksi Kristus di tengah dunia. Menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa maksudnya menjadi saksi Kristus? Jadi iman yang sudah dewasa, iman yang sudah matang, ya, yang telah menjadikan hidupnya itu berarah dan sekaligus mengarah ya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Dia harus memberi kesaksian, memberitahukan kepada orang lain bahwa ini cara yang benar, ini jalan hidup yang baik. Jadi ada unsur kerasulannya. Ada unsur kerasulannya. Gimana cara kerasulannya? Yang berbagai macam cara. Cara hidupnya, cara bergaulnya, dan cara mengajarnya, cara mempengaruhi orang menjadi baik. Dan itu dia punya kewajiban setiap saat untuk itu. Nah, saudara, sahabat peziarah saya dan saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan, justru ini juga menjadi keprihatinan saya secara pribadi. Orang-orang yang sudah menerima baptisan, mungkin mereka dewasa, mungkin mereka matang dalam iman, mungkin saja dengan persiapan-persiapan dari segi pengetahuan itu. Tapi yang parahnya, semangat kerasulannya menjadi saksi Kristus itu di tengah-tengah dunia seringkali itu sunyi dan senyap. Sunyi, tidak berbunyi, tidak ada gerakan. Bahkan banyak orang yang minder menceritakan, banyak orang yang malu memberitahukan Kristus yang dia imani saja. Bahkan lebih memprihatinkan lagi, nggak mampu menjelaskan siapa itu Yesus. Bagaimana mungkin Anda bersaksi kalau Anda tidak mampu memberitahukan kepada orang lain tentang Yesus yang Anda imani? Kesaksian macam-macam. Ya, ada orang yang bilang, pastor, kalau kita memberi kesaksian tidak harus berkobar-kobar, tidak harus berkhotbah, tidak harus betul. Ada macam-macam kesaksian.
Tetapi dari yang paling sederhana adalah Anda bisa menjelaskan siapa Yesus Kristus yang Anda imani. Anda bisa menjelaskan bagaimana hidup Anda sebelum Anda memiliki Kristus dalam hidup Anda, dan bagaimana setelah memiliki Kristus dalam hidup Anda. Minimal Anda bisa menjelaskan itu pada orang lain. Anda bertanggung jawab, Anda bertugas, Anda wajib melakukan itu sebagai konsekuensi dari sakramen Krisma yang Anda terima. Ada orang yang berkata, aduh pastor, kesaksian saya cukup dalam doa. Boleh juga. Tapi benarkah, jujurkah Anda mendoakan para pewarta-pewarta kita, pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan yang memiliki nilai-nilai Kristiani yang mereka perjuangkan? Pernahkah Anda mendoakan mereka? Nah, ini kedewasaan itu yang perlu dipikirkan, yang perlu dimatangkan lagi supaya betul-betul sebagai seorang Kristiani menjadi matang dan dewasa. Nah, sahabat peziarah saya dan umat Allah yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini atau 3 bagian ini itu saling terkait satu sama lain. Dimulai dari baptisan, dia menyatakan diri, ya, yaitu menerima Kristus, lalu dia diisi, dia diberi makan, dia diberi energi, dan yang ketiga adalah siap diutus, siap bersaksi. Maka disitulah lengkap kedewasaan iman seorang Kristiani. Semoga bisa membantu Anda. In cruce salus, sampai ketemu.